Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Ya, anak-anak kelas 2, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dan tetap ceria. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan materi bagaimana posisi duduk saat di depan komputer. Ya, kenapa kami berikan materi ini? Karena kalian tentunya untuk 5 tahun ke depan kalian akan terus menggunakan komputer ketika praktek, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi kalau kalian duduk di depan komputer dengan posisi yang salah akan menyebabkan beberapa penyakit. Maka kita harus belajar dulu cara posisi duduk saat di depan komputer yang benar. Ya, kita bisa lihat di gambar. Kira-kira posisi duduk pekerja di layar betul atau salah? Baik atau enggak? Ya, tentu saja untuk posisi duduk seperti itu tidak boleh ya, dan tidak disarankan dan tidak boleh ditiru karena itu posisi duduk yang sangat salah. Oke, lanjut. Ya, posisi depan komputer yang salah. Yang pertama, keyboard pada sudut tertentu menambah sudut pada pergelangan tangan. Ya. Kemudian posisi leher miring terhadap monitor. Kemudian posisi kepala dan monitor tidak sejajar. Ya, misalnya monitor terlalu bawah atau kepala terlalu ke atas atau kepala di bawah, kemudian monitornya terlalu ke atas. Itu juga boleh. Kemudian suhu ruangan panas, ya. Jika ruang suhu panas akan menyebabkan kita juga ketika bekerja tidak maksimal, kemudian itu juga akan mempengaruhi komputer itu sendiri. Jadi sebaiknya jika kalian ada di ruangan tanpa AC, lebih baik pintunya dibuka atau jendelanya dibuka. Sedangkan apabila ruangan tersebut ada AC-nya, silakan nyalakan dengan suhu tertentu. Baik, kemudian posisi lampu yang tidak tepat, ya. Posisi lampu yang di tempat mengarahnya akan menyebabkan mata menjadi sakit, ya. Bisa suram, buram dan bisa pusing. Kemudian penggunaan mouse yang terlalu jauh, ya. Jadi ketika kita menggunakan mouse jangan terlalu jauh juga jangan terlalu dekat. Yang sedang-sedang saja, sesuai dengan nyaman dipakai kita gimana. Selagi apabila kita menggunakan mouse kurang nyaman, kita cari posisi yang aman, posisi yang nyaman aja. Kemudian posisi punggung tidak ditopang dengan baik oleh sandaran kursi. Ya, jika sandaran kursi penomornya kurang baik, tentunya akan menyebabkan nyeri pada punggung. Kemudian kursi yang tidak nyaman. Kalau kursinya tidak nyaman, tentunya kita dalam menggunakan komputer juga tidak akan nyaman ya. Kemudian posisi kaki menggantung. Ya, oke lanjut. Kemudian sekarang kita bisa lihat posisi di depan komputer yang benar. Ya, kita lihat kepala tegak. Kemudian bahu rileks, punggung tegak, alas duduk yang empuk. Kemudian posisi monitor sejajar dengan kepala. Kemudian tangan sejajar dengan lengan di bawah. Kemudian posisi komputer berada pada jarak kurang lebih sepanjang jarak tangan ke mata. Kemudian tata letak meja yang nyaman. Kemudian posisi kaki ditopang oleh footrest. Kemudian olahraga kecil untuk mengurangi peregangan pada titik tegang ringan di depan komputer. Ya, kalian bisa praktekkan di rumah. Jika kalian terlalu lama menggunakan komputer, kalian bisa ikutin gerakan dari 1, 2, 3, 4 sampai 12. Ya, semata-mata demi kenyamanan kalian saat menggunakan komputer. Kemudian jarak antara mata dengan monitor. Ya. Jadi jarak antara mata dengan monitor kurang lebih sekitar 18 sampai
45 sampai 70 cm. Ya, 45 sampai 70 cm. Kemudian cara-cara menjaga kesehatan mata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, istirahatkan mata Anda dengan melihat pemandangan yang bernuansa sejuk dan jauh ke depan secara rutin. Misalnya kalian keluar kemudian lihat pohon-pohonan yang masih hijau, atau mungkin melihat air di kolam yang berisikan ikan, supaya apa? Mata kalian lebih rileks dan tidak tegang. Karena apabila kita terus memandang komputer, mata kita akan tegang, ya, dan menyebabkan mata menjadi sakit. Kemudian jagalah agar kacamata atau lensa kontak jika menggunakan, dan layar tampilan selalu bersih. Ya, jadi kita juga harus membersihkan lensa kontak kacamata kita dan monitor kita supaya terlihat bersih. Kemudian gunakan tambahan layar anti radiasi. Ya, apa sih gunanya tampilan layar anti radiasi? Yaitu untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Ya, jika kita lama-kelamaan melihat bermain game di depan laptop atau komputer, lama-kelamaan mata kita akan menjadi sakit, dan sehingga kita bisa akhirnya kita menggunakan kacamata. Ya, untuk menghindari itu kita gunakan kaca anti radiasi, dipasang di depan layar persis. Ya, jadi ada dua layar, ya, satu layar di komputer atau laptop, satu depannya lagi adalah kaca anti radiasi. Berikut ada posisi tangan memegang keyboard, papan ketik. Ya, kita bisa lihat posisi tangannya seperti apa yang baik dan benar. Ya, kalau yang biru berarti yang benar, kalau yang tulisannya merah berarti itu yang tidak boleh ditiru. Ya, kemudian posisi tangan memegang mouse. Ya, posisi yang benar itu yang ada tulisannya warna hijau, sedangkan yang salah itu tulisannya berwarna merah. Ya, untuk dilihat dari atas, tampak atas, seperti kita lihat di gambar yang paling bawah, yang di lingkaran merah itu ada penggunaan keyboard dan mouse yang salah. Kemudian untuk yang berwarna biru, lingkaran biru, itulah penggunaan mouse dan keyboard secara benar. Jadi yang seperti kami sampaikan di depan, gejala penyakit yang ditimbulkan oleh perangkat keras, yang pertama Zika syndrome, pengurangan kedipan kelopak mata. Kemudian astenopia, gangguan kelelahan, mata terasa perih, mata merah, sakit kepala, dan pandangan kabur. Jika hal ini sering kita lakukan di depan komputer atau laptop. Kemudian sakit kepala, adanya pembebanan yang berlebihan pada mata. Ya, jika kita melihat layar monitor terus-menerus akan membebani mata kita. Kemudian repetitive strain injury syndrome, luka yang ditimbulkan karena area tangan dan lengan, gejala nyeri dari tangan ketika ditekuk. Ya, itu misalnya kita menggunakan mouse terlalu lama atau menggunakan keyboard terlalu lama. Kemudian carpal tunnel syndrome, posisi mengetik yang salah, gejala rasa kebal, ketegangan otot tangan, rasa sakit, dan gangguan peredaran darah. Berikut penyakit-penyakit yang ditimbulkan jika kita salah menggunakan komputer. Jadi ketika menggunakan komputer, kita juga harus ada tata caranya. Tidak sembarangan langsung duduk dan kemudian nyalakan komputer, tidak seperti itu. Jadi ada aturannya supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, semata-mata demi kesehatan dan menjaga diri tetap sehat. Ya, demikian materi teks yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Semoga kalian dapat memahami. Selamat belajar, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.